Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Bawaslu, Sampurasun. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Ahmad Wari bisa hadir lagi nih menyapa sahabat Bawaslu sekalian di podcast Awasi Yuk milik Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hari ini we got a very special guest star karena biasanya kita menghadirkan bintang tamu dari kalangan aktivis ataupun juga orang-orang yang memang berkecimpung di bidang kepemiluan begitu. Tapi kali ini kita punya seorang bintang tamu yang cukup berbeda. Dia adalah seorang aktris dan juga penyanyi ya atau vokalis ya. Ini dia Delisa. Halo, selamat datang Teh Terima Delisa. kasih. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Salam kenal, terima kasih. Salam kenal semuanya. Sudah hadir ya Teh ya. Mau nanya-nanya dulu terkait kesibukan nih. Boleh. Saat ini lagi sibuk apa Teh Delisa? Sebelumnya kalau saya nggak salah dulu aktif pemain ini ya di Preman Pensiun ya. Iya. Sampai tahun berapa tuh terakhir Teh? Sampai tahun 2020 deh kalau nggak salah. Sampai 2020. Preman Pensiun 5. Sampai Preman Pensiun 5 ya. Sekarang kesibukannya apa? Apakah ya nyanyi, manggung atau cover-cover lagu di YouTube gitu? Sekarang sibuknya lagi nyanyi, konten, masih cover-cover juga di YouTube. Jadi konten kreator lah ya Iya. kalau sekarang kesibukannya ya. Teh Delisa sudah pernah ada pengalaman nyoblos sebelumnya? Sudah. Di tahun 2019 berarti ya? Tahun 2019 baru pertama kali itu. Itu pertama kali. Iya. Oke, saat itu gimana pengalamannya di 2019 pengalaman mencoblos pertama kali? Lancarkah atau gimana tanggapannya tentang situasi pemilu saat itu? Lancar sih alhamdulillah, nyoblosnya mah lancar, cuman agak deg-degan juga karena waktu nyoblos itu tuh waktu yang aku tunggu dari dulu, penasaran juga gimana sih nyoblos tuh rasanya, soalnya kan dari umur 17 tahun belum ada pemilihan. Ya. Waktu itu jadi berkesempatan nyoblos itu di tahun 2019. 2019 pertama ya. Oke. Tapi sebelumnya saya jadi berpikir nih, tapi Teh Delisa sudah tahu Bawaslu sebelumnya? Tahu. Pernah dengar aja ya? Iya. Kira-kira apa tuh pengetahuannya tentang Bawaslu gimana? Bawaslu itu tugasnya mengawasi setiap pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Benar nggak? Ya betul, karena kita semua juga punya tingkatan, ada Bawaslu yang tingkat pusat Republik Indonesia, kemudian tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota juga sampai ke tingkat kecamatannya juga ada secara ad hoc begitu ya. Lanjut ya. Kalau untuk tahun 2024 sudah tahu dong siapa bakal calon presiden dan wakil presidennya? Tahu dong. Coba sebutin siapa aja, kita mau cek. Ada Pak Anies, terus ada Pak Ganjar, Betul. terus ada Pak Prabowo. Oke, itu dengan 3 calon presidennya. Iya. Wakil-wakilnya Teh? Wakil-wakilnya Pak Anies sama Cak Imin. Cak Imin, betul. Pak Ganjar sama Mahfud MD. Betul. Pak Prabowo sama Gibran. Mantap. Kalau itu tadi saya hampir lupa loh, ternyata Teh Delisa ingat gitu ya. Oke, menyambung lebih jauh Teh. Untuk sekarang Teh Delisa menganggap partisipasi politik anak muda di Indonesia seperti apa sih? Menganggapnya sekarang tuh yang aku lihat ya, anak muda tuh lebih antusiasnya keren ya, lebih luar biasa antusiasnya di dunia politik, soalnya aku lihat juga sekarang caleg-caleg itu banyaknya anak-anak muda juga kan. Anak muda, betul. Iya, jadi antusiasnya keren sih dibanding tahun-tahun sebelumnya juga. Soalnya aku ngelihat di media sosial kayak gitu-gitu, jadi antusias anak muda sekarang itu partisipasinya lebih aktif lagi gitu. Ada memang peran media sosial juga di situ berarti ya. Kan juga kita rame nih tahun-tahun politik biasanya public figure ada yang ngajak kerjasama, ya entah dalam bentuk apapun ya, atau bahkan mungkin ditawarin untuk jadi caleg di partai itu. Pernah mengalami hal seperti itu nggak? Bentuk kerjasama apa yang misalkan ada yang pernah menawarkan partai tertentu dalam bentuk apa dan gimana responnya? Paling dalam bentuk nyanyi aja sih sebenarnya. Nyanyi ya? Iya, dalam bentuk nyanyi. Kalau misalnya kerjasama buat masuk ke partai itu belum ada. Belum ada. Iya. One day kalau misalkan ada yang mengajak atau menawarkan kesempatan untuk bergabung dan kemudian nyalek gitu, kira-kira gimana?
Untuk saat ini belum sih Belum ya. kayaknya, iya. Masih mau fokus untuk Iya, fokus. berkarya di entertainment ya, di nyanyi Iya. atau ada mungkin film atau sinetron lagi di waktu dekat? Di waktu dekat belum ada. Sekarang lagi fokus di nyanyi aja. Fokus di nyanyi ya. Oke. Nah, kita ngomongin lagi soal pemilu 2024. Kalau kita bicara soal calon pemimpin lah ya. Kira-kira dari sosok anak-anak muda seperti kita, saya juga masih muda kebetulan. Dari Teh Delisa juga nih ya. Kira-kira kriteria pemimpin yang diidamkan seperti apa gitu ya? Kalau melihat yang ada sekarang calonnya di Iya. 3 tadi gitu, ataupun yang untuk legislatifnya misalnya. Calon yang diidamkan untuk pemimpin bangsa di masa depan tuh seperti apa sih? Yang pertama sih pasti jujur, terus tegas, terus bisa menyampaikan apa yang diharapkan oleh masyarakat, bisa mendengar juga, bisa mendengar suara-suara masyarakat, terus mendukung kegiatan-kegiatan anak muda. Mendukung kegiatan-kegiatan anak muda ya, karena Delisa juga bergerak di ranah entertainment gitu ya, yang itu juga jangan sampai dikesampingkan gitu ya, kurang lebih ya, karena pasti juga yang bergerak di industri-industri entertainment juga butuh tetap disokong oleh kebijakan-kebijakan dari pemimpin. Butuh disupport aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang berkegiatan apapun, sebenarnya nggak mengharapkan apapun, nggak mengharapkan lebih, tapi pengennya disupport aja gitu sama pemerintah. Sudah terlihat belum kira-kira dari ketiga calonnya misalnya kriteria-kriteria yang diidamkan gitu, sudah ada yang terlihat kah? Aku pribadi sih ngelihatnya ada deh kayaknya. Disimpan aja. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Oke, next question. Kalau kita ngomongin soal media sosial, public figure yang punya basis followers lumayan banyak. Saya lihat Delisa di Instagram juga cukup besar platformnya begitu ya. Perlu nggak sih kita misalkan atau dari kalangan public figure, influencer untuk menggunakan platform media sosialnya mempengaruhi masyarakat terkait dengan gimana sih kita bisa berdemokrasi yang sehat gitu, gimana kita tetap bisa menjaga pemilu yang aman dan damai dengan cara apa kita bisa menginfluence orang-orang lewat platform media sosial? Perlu banget sih kataku, perlu banget soalnya aku juga banyak tahu tentang politik, tentang segala hal itu dari media sosial. Jadi banyak tahunya tentang semua hal itu dari media sosial. Jadi perlu banget kalau misalnya ada demokrasi yang sehat itu melewati si platform-platform media sosial yang lain. Cara mengedukasinya gimana gitu ke masyarakat supaya bisa diterima juga kan. Jadi kan sekarang banyak juga nih orang-orang anak-anak, maksudnya anak-anak muda di bawah aku yang belum tahu soal politik, soal segala macam. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mengedukasi, mengajak lewat media sosial yang baik lah gitu untuk demokrasi yang sehat. Oke. Jadi penting ya, karena penting juga banget. dari media sosial informasi sekarang anak-anak muda yang memang sangat banyak mengakses dan sangat mudah dan juga cenderung lebih cepat nyampenya ya informasinya ya. Sekarang kan anak kecil juga udah main gadget semua kan, Betul, jadi betul. bermedia sosial lah yang baik-baik gitu supaya bisa menerapkan jadi menerapkan ke anak-anak muda zaman sekarang itu tentang demokrasi yang sehat, yang baik-baik lah. Iya, oke. Nah, kalau kita ngomongin demokrasi yang sehat ya, kita bisa kaitkan dengan misalkan satu isu yaitu golput. Ya. Setiap pemilu nih ada terus nih masalah-masalah golput. Ada pemilih-pemilih yang katakanlah tidak srek dengan siapapun calonnya misalnya. Gimana tanggapan Delisa sendiri mengenai orang-orang yang golput ini? Bijaknya seperti apa sih kira-kira? Sarannya buat teman-teman atau buat ya siapapun yang berpikir tentang golput begitu kira-kira? Ada pandangannya nggak? Pandangannya sih menurut aku kalau ada orang yang golput sangat disayangkan ya. Kenapa tuh? Soalnya takutnya gini nih. Ini menurut aku pribadi ya. Takutnya ada beberapa capres misalnya yang harus terpilih nih. Terus ada beberapa orang juga, banyak orang yang golput. Tiba-tiba yang harusnya terpilih jadi enggak, jadi enggak kepilih gara-gara ada suara yang enggak enggak ada suara yang dimasukkan gitu maksudnya. Jadi sayang, jadi enggak usah golput lah. Jangan golput ya. Iya, jangan golput.
Jadi keluarkan suara kalian gitu untuk memilih pilihan yang tepat. Tentunya juga nggak akan golput kan di 2024? Enggak dong. Jangan sampai kita golput ya teman-teman ya. Nah itu terkait dengan golput, tentu kita bisa bilang bahwa sayang banget kalau kita sampai golput ya, karena bisa jadi suara-suara kita yang harusnya terhitung malah nggak terhitung, malah nggak masuk, yang itu bisa mengubah mungkin nasib bangsa ke depan. Betul. Ya malah nggak kehitung, jadinya ya nggak jadi deh gitu ya. Nggak jadi deh. Oke. Nah selain itu ada lagi masalah-masalah yang biasanya muncul di tiap kali pemilu berlangsung gitu ya. Selain masalah golput, ada juga masalah politik uang. Serangan Fajar. Pernah dengar nggak? Kalau tentang politik uang, dengar sih pernah, tapi nggak paham. Tapi pernah mengalami nggak ketika, atau mungkin di lingkungan terdekat, di teman-teman atau di keluarga yang lain, jadi ketika pada mendekati masa pemilihan, ada yang ngasih entah itu amplop dalam bentuk uang atau bingkisan atau apapun itu, dengan syarat kalian harus milih calon ini gitu ya. Pernah ada kasus-kasus begitu nggak? Kalau itu pernah dengar. Gimana menurut Delisa? Itu udah bentuk kecurangan sih menurut aku. Dan harus dihindari, harus dihilangkan. Atau mungkin boleh kita ambil bingkisannya, tapi kita tetap memilih sesuai dengan hati nurani kita. Sesuai hati. Gitu ya. Selain itu juga misalnya ada black campaign atau berita-berita hoax di media sosial kan selama masa-masa pemilu. Tanggapan Delisa seperti apa soal itu? Kalau berita hoax sih itu juga merugikan orang-orang ya menurut aku, soalnya kan sekarang banyak yang bikin konten-konten kayak gitu tuh dari satu video full setengah-setengah yang diuploadnya, jadi mengiring opini masyarakat tuh jadi buruk gitu. Iya betul. Lagi biasanya di TikTok itu suka banget memotong video-video yang kita lihat full, misalnya ada di YouTube konteksnya seperti apa, tapi ketika di cut sebagian kemudian diupload di TikTok begitu ya. Jadi itu beda kan? Beda maknanya. Nah itu cara paling gampang kayaknya untuk memecah belah gitu ya. Sarannya dong buat teman-teman yang menyaksikan, terutama anak-anak muda, pemilih pemula gitu ya, yang baru mau mencoblos di pemilu 2024, gimana supaya tidak terkecoh akan hal-hal seperti tadi gitu. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, jangan sampai kita cepat menyimpulkan begitu saja, terutama dengan yang potongan-potongan tadi kayak gitu. Sarannya coba. Sarannya tuh sebenarnya gimana kitanya masing-masing ya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita percaya sama apa yang mereka upload dan beda banget maknanya, ya ngerugiin diri sendiri, ngerugiin juga buat banyak orang gitu. Maksudnya kan kalau misalnya ada satu yang percaya dikasih tahu yang lain-lain kayak gitu, jadi ikut jadinya ikut berpikir, oh ini beritanya kayak gini, jadi nggak baik. Jadi bermedia sosial lah yang bijak lah gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya mau nge-upload video, ya udah full aja gitu, jangan setengah-setengah, biar semua orang juga mikirnya tuh nggak buruk gitu. Iya, jangan mempengaruhi orang lain. Ketika kita sudah menerima satu hal yang kayaknya itu juga mencurigakan, kita belum tahu itu benar atau enggak. Stop di kita aja gitu ya. Jangan sampai kita terus nyebarin lagi. Jadi yang blunder malah makin banyak. Gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kitanya masing-masing. Ya, harus bijak dalam bermedia sosial. Oke, mungkin terakhir nih ya pertanyaan. Delisa punya harapan tertentu nggak gitu untuk anak-anak muda, terutama yang baik yang sebagai pemilih ataupun yang terjun langsung dalam dunia politik praktis gitu? Harapannya seperti apa? Silakan. Harapannya jangan golput. Satu ya, buat terus, pemilih. Ya keluarin suara kalian agar bisa memilih pemimpin yang tepat. Tapi buat yang memang anak-anak muda juga yang tadi kita bilang banyak yang langsung terjun gitu ya, katakanlah sebagai caleg, sebagai anggota partai politik dan seterusnya, harapannya buat mereka seperti apa? Harapannya balik lagi ke yang tadi sih, harus jujur, amanah, terus bisa mendengar suara masyarakat. Jujur, amanah, dan bisa mendengarkan suara masyarakat. Itu sih yang sebenarnya simple ya, tapi prakteknya di lapangan
kita juga mungkin agak susah menemukan yang benar-benar jujur ya, karena itu satu hal yang penting banget memang ya untuk menjalankan sebuah kepemimpinan. Baik, Delisa, kurang lebih kita ngobrol-ngobrol dengannya seperti itu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari podcast Awas Yuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah hadir gitu ya Delisa di tengah-tengah kesibukannya saat ini. Dan juga buat sahabat Bawaslu sekalian, terima kasih sudah menyaksikan podcast Awas Yuk edisi kali ini. Tentunya jangan lupa untuk follow media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Instagram, di Twitter, dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube channel Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Saya Ahmad Wari mohon pamit. Terima kasih sekali lagi Delisa. Terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.